anggota. Haleluya. Saya punya kelebihan tidak main musik, tapi orang lain yang main musik. Amin. Orang lain tidak punya kelebihan seperti saya untuk khotbah di jalan, tetapi mereka punya itu. Saya punya ini. Kita semua bekerja untuk tubuh Kristus. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik, puji Tuhan. Di sini ada ketua pemuda kan? Oh, puji Tuhan. Terima kasih ya. Terutama kepada Tuhan Yesus dan juga kepada ketua pemuda dan Mama Gembala. Kemarin kita pelayanan di hari Jumat ya di sekolah. Saya dengan senang hati. Mau pelayanan mau gimana tetap datang. Undangan resmi. Puji Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ayatnya ke-12 ayatnya yang ke-7 dan 8. Berjaga-jaga. Kita baca sama-sama ayat 1. 1, 2, 3. Tapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Maka pasti ia akan. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju seraka iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Iya, dipersilakan untuk kembali. Haleluya. Tetapi tentang zaman dan masa, Paulus bilang, tidak perlu kutulis kepadamu, karena kamu tahu sendiri. Dia memberikan perumpamaan seperti seorang perempuan. Perempuan harus melalui yang namanya penderitaan, sakit bersalin. Sudah pasti dia sakit bersalin. Haleluya. Demikian pun dengan kedatangan Tuhan. Paulus bilang begini, tentang zaman dan masa tidak perlu kutulis kepadamu, tetapi kamu akan tahu. Haleluya. Dan dia bilang begini ayat 4, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju silakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Haleluya. Paulus bilang begini, janganlah kita tidur, tetapi bangunlah. Haleluya. Amin. Paulus bilang jangan kita tidur, tetapi bangunlah. Amin. Orang lain mabuk waktu malam, tetapi kita orang-orang siang. Marilah kita persiapkan diri dan jangan tidur. Bangunlah diri kita dengan berbagai macam hal melalui persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Kita baca Daniel pasal 1. Haleluya. Daniel pasal 1. Haleluya. Bicara tidur di sini bukan bicara jasmani yang sebentar tidur ibu bunyi. Oh tidak. Bicara tidur di sini bukan tidur nyenyak. Tidak. Bicara bangun di sini bukan bangun yang dimaksud yaitu Anda tidur dan bangun. Tidak. Tetapi yang firman Matius ini, Anda harus bangun. Haleluya. Jangan tidur terus, tetapi bangun. Haleluya. Daniel pasal 1 ayat 38. Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-8. Ayat 8 bilang begini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepadanya pemimpin
pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel tidak mau berketetapan, haleluya, bahwa Daniel tidak bisa makan dan minum. Daniel punya ketetapan dengan Tuhan, haleluya. Daniel bilang begini, saya tidak akan makan makanan daging, haleluya. Karena raja bilang begini, Anda harus tinggal di kerajaan, maka harus makan makanan daging, haleluya. Tapi Daniel bilang begini, saya punya makanan hanya harus minum air, makan sayur-sayuran, haleluya. Daniel punya ketetapan dengan Tuhan, haleluya. Daniel bilang, saya tidak akan menjaga makanan yang najis, karena makanan yang najis saya tidak menjaga, haleluya. Orang Israel, hukum Musa bilang begini, kalau makanan yang najis kita tidak boleh jamah. Sehingga Daniel punya ketetapan dengan Tuhan, bahwa saya tidak akan menjamah makanan yang najis, haleluya. Saudara tahu bahwa Daniel punya komitmen dengan Tuhan, haleluya. Daniel punya komitmen dengan Tuhan bahwa saya tidak akan tidur, tapi saya akan bangun, haleluya. Kalau Daniel makan makanan yang najis, maka Daniel sedang tidur. Tetapi Daniel bilang begini, mau makan sayur kah, mau minum air kah, mau makan nasi kosong, apapun yang terjadi, saya tetap makan apa yang Tuhan mau. Karena Daniel tidak mau tidur, haleluya. Daniel berusaha supaya bangun, amin. Sehingga firman Tuhan bilang begini, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi marilah kita bangun dan sadar, haleluya. Saudara tahu Daniel kenapa dia kuat? Daniel kenapa tidur dan kenapa dia bangun? Daniel bangun kenapa? Ada hal penting yang Daniel bangun dengan Tuhan, haleluya. Kita baca firman Tuhan, haleluya. Galatia pasal 4, haleluya. Galatia pasal 4, haleluya. Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-8. Saudara tahu bahwa 3 hal ini yang Daniel ketemu pada waktu dia mau bangun, haleluya. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, haleluya. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Ayat 8 bilang begini, latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi badai itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Daniel hidup selalu bangun. Karena apa? Daniel hidup ibadah, haleluya. Anda tidak bisa bangun dari tidur. Anda harus melalui namanya proses. Pasti ada tantangan, rintangan. Keluarga datang, ada tantangan. Rumah tangga ada tantangan. Orang lain memberikan tantangan. Saudara pasti tidak. Tetapi Daniel hidup ibadah sehingga dia selalu bangun, haleluya. Anda punya komitmen dengan Tuhan bahwa saya harus hidup ibadah, supaya setiap hari saya hidup bangun. Daud bilang begini, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi, amin. Karena Daud hidup menyembah Tuhan, Daud hidup ibadah, sehingga Daud selalu bangun, haleluya. Kita baca 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. Saya pun tidak terlalu lama, haleluya. Saya yang pernah bilang bahwa orang-orang mau datang ke gereja mau pulang cepat, sekolah harus cepat, makan pun cepat, wisuda harus cepat, semua harus cepat, mati pun cepat. Tetapi orang sabar bilang, firman bilang begini, orang sabar melebihi seorang pahlawan, haleluya. Saudara tahu bahwa hanya 1 jam saja kita datang di gereja itu bosan sampai, haleluya. Tetapi di luar sana berjam-jam berketetapan dengan manusia, berketetapan dengan hanya 1 jam saja kita ibadah sebagai orang bosan, haleluya. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8, ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar, haleluya. Anda datang ibadah, mungkin ada pekerjaan di kantor kah, Anda mungkin bangun pagi, mungkin Anda harus tugas. Kalau orang bank itu mau hari Minggu pun mereka harus pergi ke kantor, haleluya.
Orang pegawai Manokwari itu pegawai negeri pun ada yang selalu kerja. Kenapa? Pekerjaan pun belum selesai. Tapi firman bilang ibadah itu memberi keuntungan yang besar. Anda tidak akan rugi datang ibadah. Haleluya. Karena Anda mau bangun. Haleluya. Orang yang tidur itu ibadah ada pergi mungkin jam 6, tapi dia di luar sana. Itu orang yang selalu tidur. Tetapi kalau orang yang bangun akan selalu datang ibadah. Apa? Karena dia mau supaya dia bangun. Haleluya. Sehingga ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Haleluya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Kau mungkin kau punya pekerjaan yang mungkin belum selesai di rumah. Firman bilang datang ibadah, Anda tidak akan rasa rugi. Haleluya. Ada salah satu kakak, saya punya kakak hamba Tuhan juga. Kerja di pegawai, tapi datang hari Minggu dia mau melawan di kantor. Saya tetap pergi ibadah. Haleluya. Dan kita punya teman satu juga, kakak hamba Tuhan juga. Kerja di bank, security. Bayangkan security itu harus jaga di kantor. Mau hari Minggu tetap jaga. Kami melawan. Marga Mai, kakak Riki Mai. Haleluya. Dan dia pada waktu dia kalau kita mau persatuan PGM, karena saya ibadah di GBGB. Haleluya. Kalau kita ibadah begini, dia tinggalkan pekerjaan. Bayangkan ada jaga di bank, tapi dia melawan. Dia bilang saya pergi ibadah. Kenapa? Saya tidak akan rasa rugi. Haleluya. Mungkin hari ini kau punya pekerjaan di rumah, tapi hari ini Anda datang ibadah, Anda tidak rasa rugi. Kenapa? Anda mau bangun. Haleluya. Orang yang mungkin khusus, haleluya, usahanya dia selalu bekerja dan lain sebagainya, dia itu orang-orang yang tidur. Tapi orang-orang yang bangun selalu datang ibadah. Kenapa? Ibadah memberi keuntungan yang besar. Haleluya. Ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Haleluya. Paulus bilang, saya datang ke bumi pun saya tidak membawa sesuatu. Ayub bilang begini, aku datang pun tidak membawa sesuatu ke bumi. Aku datang telanjang, aku pun pulang dengan telanjang. Haleluya. Amin. Amin. Saya belum pernah lihat anak yang lain langsung pakai kalung emas ini. Oh tidak. Haleluya. Mungkin sampai umur 6 tahun, 7 tahun kalau bisa pakai kalung emas, cincin dan lain sebagainya. Amin. Aku datang tidak membawa sesuatu yang istimewa ke bumi. Kau punya fasilitas, mobil, rumah, motor, kau punya apa, kau punya sampai keluarga, semua itu Tuhan titip. Hanya titipan saja. Haleluya. Amin. Hanya titipan saja. Kenapa hari ini Anda diberkati Tuhan? Karena Anda hidup menyenangkan hati Tuhan. Ada orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga kita bilang dia orang-orang di tanah haram, Mesopotamia. Orang-orang yang terkaya karena apa? Dia mengenal Tuhan, dia hidup ibadah, sehingga Tuhan kasih bonus. Haleluya. Amin. Kalau kita hidup ibadah, maka Tuhan kasih bonus. Amin. Amin. Haleluya. Kita baca ayat yang ke-6, 6, 7 dan 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Haleluya. Amin. Dulu orang tua saya teringat, kita punya moyang itu kalau mereka pakai pakaian 1, 2 minggu pun tetap pergi ibadah, 3 minggu pun pakaian itu pakai ibadah. Tapi hari ini bayangkan, pakaian pun sampai lemari mau patah pun, pakaian pun kita maunya baju baru. Haleluya. Macam orang bilang gengsi, pakai pakaian baru. Aduh, pakaian biasa beli pakaian yang baru. Hei, firman bilang asal ada makanan pakaian, cukuplah. Haleluya. Paulus bicara ini karena Paulus bicara tentang zaman lalu, di mana Musa mereka keluar. Haleluya. Di mana orang-orang yang ada di padang gurun, Musa bilang begini, makan hari ini jangan simpan kayak sampai besok. Kalau makan hari ini mau simpan sampai besok, kalau kita bilang cacing makan. Haleluya. Amin. Bagian ini Yesus pernah bilang dalam Matius pasal 6 ayat 34 bilang begini, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Hari esok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada makanan kah tidak kah ibadah? Haleluya. Mau ada uang kah tidak kah datang ibadah? Kebiasaan hari ini orang bilang begini, aduh saya tidak punya uang derma aja, biar kami yang pergi sudah. Kebiasaan saya tidak bisa punya derma.
Dengar. Amin, amin, amin. Harus dengar paham baik-baik. Tuhan Allah di sorga tidak butuh uang. Dengar. Tuhan Allah di sorga tidak butuh uang. Tetapi pekerjaan yang di bumi yang butuhkan uang. Haleluya. Roma pasal 12 ayat 1 bilang begini. Demikian bulan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup. Itulah ibadah yang sejati. Haleluya. Tuhan Allah di sorga butuh kita hidup. Tetapi pekerjaan di bumi yang butuh uang. Kalau saya ikut dari sini datang, saya butuh uang tiket. Siapa yang kasih saya uang tiket? Ada orang-orang tertentu yang datang sebagai donatur memberi untuk memperluaskan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Jangan bilang aduh saya buat derma ini saja, satu-satu persembahan ini. Kamu pergi Tuhan butuh hidup kita, bukan Anda punya uang. Uang itu untuk memperluaskan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Amin. Dengar baik-baik, Tuhan di surga tidak butuh uang, tapi pekerjaan di bumi yang butuh uang. Amin. Amin. Haleluya. Kita baca firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. 4 ayat 7. Salah satu hamba Tuhan bisa baca bagi kita. 1 Petrus 4 ayat 7. Perikop hidup orang Kristen. 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat. Iya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, sebab itu kuasailah dirimu dan jadi tenang, supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Orang yang banyak berdoa, banyak bangun. Haleluya. Hari ini mungkin dia lemah, tapi dia akan bangun dengan doa. Haleluya. Anda di rumah harus berdoa, di kantor harus berdoa, dimanapun Anda berada harus berdoa. Haleluya. Doa makan pun Anda harus berdoa. Jangan lihat makanan yang mungkin makanan daging lain sebagainya kok bikin tinggi sih. Sebentar perut sakit baru orang sering bilang begini, suami dan nyata mana tetap. Oh tidak, tapi karena kita berdoa jadi. Haleluya. Ada makanan di meja harus berdoa, di kantor harus berdoa, di rumah harus berdoa, di sekolah harus berdoa, di kebun pun harus berdoa, di atas kamar pun harus berdoa, di mana-mana pun harus berdoa. Haleluya. Sehingga firman bilang begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, sebab itu kuasa dirimu dan jadi tenang, supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, sebab itu kuasa diri jadilah tenang. Tuhan butuh kita tenang. Tenang, tenang. Mau tantangan kah, rintangan kah, Tuhan butuh kita tenang. Tenang, tenang. Haleluya. Orang yang tenang dan berdoa itu orang yang bangun. Dia selalu bangun dan bangun. Haleluya. Matanya tidak tertidur dan tidak terlelap. Dia selalu memandang dan dia selalu bangun. Haleluya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mazmur 42 ayat 9. Haleluya. Sama terlalu kasar Pak. Khotbah di gereja beda dengan khotbah di luar. Kalau di luar babat bersih. Kalau di dalam gereja ini orang-orang kita ada orang-orang yang dewasa. Dewasa rohani. Haleluya. Mazmur pasal 42 ayat 9. Mazmur 42 ayat 9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupan. Iya, Daud bilang begini, doa itu napas hidup. Amin. Haleluya. Daud bilang waktu pagi saya berdoa karena banyak pekerjaan, berdoa untuk sekolah, berdoa untuk kebun karena saya mau pergi kerja. Sehingga Daud bilang begini, bangun pagi saya berdoa saya punya pekerjaan, khusus untuk pekerjaan, supaya Tuhan lindungi saya pada waktu saya bekerja. Siang, bangun pagi saya berdoa, siang saya bekerja, malam saya menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Bangun pagi berdoa. Haleluya. Tuhan tidak butuh doa yang panjang. Dengar, Tuhan tidak butuh doa yang panjang, Tuhan tidak butuh doa yang pendek. Tapi Tuhan butuh mengaku dia dalam mulutmu. Paulus bilang begini, segala lidah akan mengaku, segala lutut akan berlutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Haleluya.
Atau bangun pagi kau langsung baca SMS? Hello, amin. Bangun pagi Tuhan sudah berdoa, Tuhan terima kasih. Tuhan tidak butuh doa yang panjang kau berdoa sampai berjam-jam lain sebagainya. Tuhan tidak butuh doa yang pendek. Yang penting katakan Tuhan Yesus baik. Saudara tahu di dalam gereja ini tidak ada nama Rano. Saya sendiri nama Rano. Kau panggil nama saya sendiri yang menjawab karena tidak ada yang nama lain. Demikian pun dengan Tuhan Allah di surga, tidak ada nama lain. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak kalah siapapun juga. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain nama Yesus. Haleluya. Di saat bangun pagi Tuhan Yesus sertai saya. Dia pasti menyertai. Karena tidak ada nama lain. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 bilang begini. Tetaplah berdoa. Hello. Dia bilang tetap berdoa ini. Mau dalam situasi seperti apa, teruslah berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Dimanapun Anda berada harus berdoa. Daniel kuat karena Daniel berdoa. 3 kali dalam sehari dia berdoa. Sehingga dia naik ke lantai 2 dan dia berdoa. Kita berdoa begini nanti ada orang. Doa kita nanti ada orang yang melihati. Daniel pada waktu berdoa ada orang-orang yang datang. Haleluya. Karena mereka sedang melihati dengan doa. Haleluya. Kita semakin banyak berdoa, dunia tidak senang. Amin. Amin. Yeremia kuat kenapa? Yeremia berdoa. Haleluya. Daniel berdoa karena dia kuat karena doa. Amin. Banyak berdoa. Haleluya. Berdoa kalau Tuhan mau jamaah, berdoa berjam-jam silakan. Haleluya. Berdoa mau pendekah silakan. Tapi ingat, Tuhan butuh kita berdoa. Amin. Amin. Doa itu sangat penting. Ada yang mungkin berdoa 1 kali, katakan 1 kali 1 hari. Coba katakan jujur saja, jujur. Doa 1 hari berdoa 2 kali, berdoa cuma 2 kali. Coba katakan jujur saja. Haleluya. Mari kita tepuk tangan itu Pak. Saya melihat bahwa ada orang-orang yang banyak berdoa di sini. Mau tidak angkat tangan dia tidak masalah. Haleluya. Haleluya. Kita baca firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 37. Haleluya. Yosua kuat karena Yosua berdoa. Daniel kuat karena Daniel berdoa. Yeremia kuat karena Yeremia banyak berdoa. Daud kuat karena Daud berdoa. Haleluya. Daud jatuh, tetapi Daud bangun karena apa? Daud banyak berdoa. Amin. Saudara dengan saya satu saat akan tidur. Satu saat akan datang nanti Anda akan lemah. Dengar baik-baik. Satu saat akan datang nanti orang lain akan memberikan tantangan untuk saudara. Orang yang lemah, orang yang tidur itu nanti beri tantangan sampai pikiranmu, sampai stres pun terjadi. Haleluya. Sampai mau salahkan Tuhan. Kenapa? Dia tidur. Tetapi kalau orang yang bangun terus dia berdoa. Haleluya. Orang yang bangun terus berdoa. Mau tantangan kamu, badai, kesulitan, kamu lapar, penyakit kah? Firman bilang tidak siapapun yang memisahkan kita kasih Kristus. Mau penyakit kamu, kesusahan kamu, bahaya kah? Mau sakit penyakit kah? Tidak satu pun yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya. Di saat kita banyak berdoa, mau tantangan kah? Terus kita bangun. Haleluya. Mau badai kamu, kesusahan kah? Kita terus bangun. Ada yang akan meninggalkan pekerjaan Tuhan karena apa? Cerai dengan suami, cerai dengan istri, mau tidak makanan, dia pasti tinggalkan Tuhan. Catat baik-baik. Haleluya. Ada tantangan datang, dia akan tinggalkan Tuhan. Tetapi orang yang selalu bangun, dia selalu kuat. Kenapa? Berdoa. Amin. Haleluya. Kita baca Yohanes pasal 1. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Haleluya. 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Haleluya. 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun
dan dalam mengajar. Iya, dalam membangun dan dalam mengajar. Paulus bilang begini, kitab suci ini Anda harus renungkan setiap hari. Kenapa? Di saat kita baca firman, kita kuat. Amin. Haleluya. Anda akan jatuh, Anda akan tidur. Tetapi orang yang banyak baca kitab, dia selalu bangun. Amin. Haleluya. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Sampai aku datang. Haleluya. Baca kitab-kitab suci dalam membangun dan dalam mengajar. Hello. Kau bangun pagi baca kitab apa tidak? Atau kau cuma baca SMS saja? Haleluya. Mari tepuk tangan untuk kesalahan. Tepuk tangan untuk kesalahan. Bangun pagi harus baca kitab. Siang baca kitab, sore baca kitab, malam harus baca kitab. Anda tidak akan bangun kalau Anda tidak baca kitab. Amin. Haleluya. Mazmur pasal 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang melakukan Taurat itu siang dan malam. Daud banyak baca kitab sehingga dia bangun. Haleluya. Sehingga dia bilang dalam Mazmur pasal 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Anda banyak baca firman Tuhan, Anda kuat. Haleluya. Mazmur 105 ayat yang ke-115. Mazmur 115 ayat 105 bilang begini, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini saya renungkan dia selama 7 tahun. Saya dulu bayangkan, Sio, kalau di mobil motor tidak pakai lampu meser nanti ketabrakan banyak. Bayangkan saja kalau kita tidak lampu merah, orang banyak yang tabrak. Kalau lari pada waktu malam, kalau tidak ada lampu meser, banyak yang tabrak. Kita lihat rumah sakit sana pun orang mati. Haleluya. Haleluya. Hidup Anda kalau tidak ada firman Tuhan, Anda akan lari tinggalkan Tuhan. Haleluya. Daud bilang begini, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di saat Anda banyak baca Alkitab, di saat Anda banyak membaca firman Tuhan, maka semakin hari Anda akan dikuatkan Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal 6 Matius pasal 6 ayat 33 bilang begini, tetapi cari dalam kejadian Allah lagi benar makan kepadamu. Dulu baca firman Tuhan, kekhawatiran. Di saat bangun pagi kau baca firman ini, mungkin tidak lama kau akan dikuatkan. Kenapa? Kau selalu baca firman. Haleluya. Mungkin ada badai kesusahan kah? Mungkin orang tua meninggalkan Anda. Haleluya. Tetapi di saat Anda membaca firman Tuhan, sekalipun ayah dan ibu meninggalkan engkau, tapi aku tidak pernah meninggalkan engkau. Di saat Anda bangun pagi baca firman Tuhan, Anda sedang bangun, Anda sedang dikuatkan Tuhan. Haleluya. Hello. Bangun pagi kau baca apa? Siang kau baca apa? Sore kau baca apa? Malam kau baca apa? Kalau bangun pagi tidak baca Alkitab, siang tidak baca Alkitab, sore tidak baca Alkitab, ada waktu malam harus baca Alkitab. Haleluya. Amin. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Di atas mobil mungkin ada kesempatan berdoa dan baca Alkitab. Alkitab ini kemana-mana pun, dan saya kecil sampai besar Alkitab ini saya taruh di tas. Jalan kemana-mana pun harus bawa. Ke kebun pun saya buka Alkitab. Di atas kapal saya banyak orang dulu baca Alkitab dari kecil sampai besar. Saya kuat ini karena apa? Banyak baca Alkitab. Amin. Anda mungkin tidak sekolah Alkitab, sekolah teologi. Saya mau bilang kalau firman ada, kau banyak baca Alkitab, maka kuasa Tuhan tuh. Amin. Saya tidak sekolah Alkitab, tetapi Tuhan membakar saya. Sehingga apa? Mau turun bicara pemerintah. Sudah tahu kita berhadapan dengan polisi, tentara, bupati pun kami bertatapan. Tapi saya tidak pernah takut karena Injil Allah. Kami masuk bicara di kantor bupati, speaker besar dan tua besar, kami bicara firman di depan. Pol PT, tentara, polisi berdatang lagi. Haleluya. Saya bilang saya tidak akan takut kamu. Karena apa? Firman bilang, jika Tuhan di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Amin. Haleluya. Di saat Anda banyak baca Alkitab,